Kita ingin tetap produktif tapi aman COVID. Sehingga pada hari ini telah dimulai TNI dan Polri menggelar pasukan dan aparatnya di 4 provinsi dan 25 kabupaten dan kota. Saya minta protokol beradaptasi dengan tatanan normal baru ini yang sudah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan ini disosialisasikan secara masif kepada masyarakat sehingga kalau ini sosialisasi ini betul-betul bisa kita lakukan secara masif, saya yakin kurva R0 dan RT betul-betul bisa kita turunkan. Pandemi COVID-19 ternyata sampai saat ini belum juga berakhir. Sepertinya kita diharuskan untuk berdiam diri di rumah lebih lama menatap layar laptop dan online setiap hari. COVID-19 menjadi salah satu dari berbagai keresahan dan kecemasan yang dialami oleh seluruh masyarakat di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Keresahan ini diakibatkan oleh berbagai faktor, antara lain meningkatnya jumlah terkonfirmasi COVID-19, ditutupnya fasilitas umum, adanya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, dan lain sebagainya. Berbagai kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah untuk menurunkan angka penyebaran COVID-19, mulai dari pembatasan sosial berskala besar atau PSBB total, PSBB transisi, dan hingga saat ini kembali berlangsung masa PSBB transisi. Dilansir dari Twitter resmi BNPB Indonesia, pertanggal 2 Januari 2020, kasus positif COVID-19 di Indonesia telah mencapai 758.473, sembuh 625.518, dan meninggal dunia 22.555. Dari gambaran grafik kasus harian yang dirilis oleh Satgas COVID-19 memperlihatkan peningkatan kasus COVID-19 yang cukup signifikan. Pemahaman serta edukasi yang diperlukan untuk mengurangi tingkat penyebaran COVID-19 sudah diberikan kepada masyarakat secara tidak langsung akan mengurangi keresahan-keresahan yang dirasakan. Masyarakat Indonesia merasakan beberapa akibat atau dampak dari ditetapkannya berbagai kebijakan oleh pemerintah untuk menekan angka penyebaran COVID-19 dan berkurangnya produktivitas yang bisa dilakukan selama pandemi. Terjadi berbagai perubahan perilaku dan kebiasaan pada individu, baik perilaku dan kebiasaan baik maupun perilaku dan kebiasaan yang buruk. Mengupas sedikit jurnal kolaborasi resolusi konflik yang berjudul Adaptasi Kelompok Usia Produktif Saat Pandemi COVID-19 dengan menggunakan metode reality therapy oleh Gisela dan Santoso 2020, bahwa reality therapy menjadi terapi pilihan untuk kita dalam menjalani kegiatan produktif di masa pandemi seperti ini. Terdapat 5 karakteristik atau ciri khas dari reality therapy yang menjadi fokus, antara lain menekankan pada pilihan dan tanggung jawab. Dalam hal ini, berbagai kegiatan di masa pandemi seperti ini bisa kita lalui sesuai dengan keinginan kita. Dengan begitu, tanggung jawab yang kita jalankan juga dapat sepenuh hati. Yang kedua, menolak transferensi, yang dimana kita harus menghargai orang-orang sekitar kita di masa pandemi seperti ini untuk tidak keluar rumah demi menjaga kesehatan orang-orang yang kita sayangi. Yang ketiga, menjaga terapi di masa kini. Pada masa seperti ini, kita dituntut untuk menjalani kehidupan normal sosial baru, di mana dengan adaptasi dan kebiasaan baru, dengan mematuhi protokol kesehatan setiap harinya, dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selain itu, karakteristik selanjutnya adalah menghindari fokus pada gejala. Daripada kita menambah pikiran dengan memikirkan kasus positif setiap harinya, lebih baik kita memikirkan bagaimana agar kita bisa membantu menghentikan penyebaran kasus positif COVID-19 dan tetap menjalani kehidupan di tengah pandemi dengan produktif tanpa rasa bosan. Dan yang terakhir, pandangan tradisional terhadap mental health. Pada masa pandemi seperti ini, tentunya memunculkan berbagai kebiasaan dan pemikiran yang buruk terhadap kasus COVID-19. Kita bisa buang jauh-jauh pikiran buruk dan kebiasaan buruk dengan melakukan berbagai kegiatan positif selama pandemi ini, antara lain dengan berolahraga, memasak, membersihkan rumah,
berkebun, membuat konten positif di sosial media, dan lain sebagainya. Sejak awal pandemi ini, saya sudah merasakan dan juga melihat berbagai kegiatan positif yang bermunculan, seperti konser amal untuk masyarakat terdampak COVID-19, perubahan yang tadinya seminar menjadi webinar, berbagai kampanye yang dilakukan secara online di sosial media, relawan untuk membantu masyarakat terdampak COVID-19, dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut dapat kita lakukan sebagai bentuk pengisian waktu luang, menghilangkan rasa jenuh, menambah pengalaman dan keterampilan, dan juga sebagai bentuk penghargaan terhadap diri sendiri. Pandemi ini mengingatkan kita untuk selalu menjaga kebersihan, baik kebersihan diri maupun kebersihan lingkungan. Kita dapat membantu pemerintah dalam mengurangi angka penyebaran COVID-19 dengan selalu menjaga kebersihan dan membiasakan diri dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Banyak kegiatan produktif yang bisa dilakukan di rumah untuk mengurangi rasa bosan dan meningkatkan rasa senang serta mengurangi kejenuhan akibat aktivitas yang dilakukan secara monoton. Dengan menggunakan teknologi yang baik, agar kita bisa tetap membantu sesama walaupun sekarang COVID-19 sedang memisahkan jarak di antara kita. Jangan lupa untuk menjaga diri kita sendiri, keluarga, dan orang sekeliling kita. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak apabila terpaksa untuk keluar rumah. Semoga pandemi ini segera berakhir dan lekas pulih bumi kita agar kita bisa melakukan kegiatan di luar rumah seperti biasa. Sekian pembahasan saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.